3-0 untuk Arsenal. Yuk kita ngobrol. Yeah. Yeah. Ya, ini adalah instant reaction saya ya. Setelah ini baru selesai pertandingan Arsenal menjamu Bodo Glimt ya di kandang kita di Emirates. Dan pertandingan berakhir dengan 3-0 ya. Gol pertama dicetak oleh Eddie Nketiah, yang kedua itu oleh Rob Holding, dan terakhir itu oleh Fabio Vieira ya. Pertandingan yang cukup seru. Di babak pertama Arsenal mendominasi ya. Hampir tidak ada kesempatan untuk pemain Bodo Glimt bahkan untuk mendekati kotak penalti Arsenal. Jarang sekali saya lihat di babak pertama sampai di kotak penalti itu, di kotak penalti Arsenal maksudnya, mungkin hanya 2-3 kali gitu ya di 45 menit pertama. Namun di 45 menit kedua Bodo Glimt bangkit dan mulai memberi banyak perlawanan ya, membuat kesulitan lumayan tuh untuk back dan kiper kita gitu. Sebelumnya juga kita mau ngomong pemain yang diturunkan ini adalah pemain-pemain ya, bukan pemain cadangan lah ya, tapi bukan pemain inti kita gitu. Di gawang ini ada Matt Turner, lalu Tierney di kiri, di kanan Tomiyasu, di tengah Gabriel dan Rob Holding. Menurunkan formasi 4-3-3 gitu ya. Untuk midfieldnya 3 ini ada Granit Xhaka, Albert Sambilokonga, dan di kanan tadi siapa ya? Fabio Vieira gitu ya. Di depannya ini ada Nketiah. Ya, ini tadi yang saya lihat. Kita mungkin catatan sedikit untuk pemain-pemain yang diturunkan hari ini gitu ya. Nketiah ini menurut saya ya lumayan, tapi kualitasnya belum sampai di kualitasnya Gabriel Jesus ya. Jadi belum bisa memberi persaingan untuk posisi penyerang tengah yang dipegang oleh Gabriel Jesus ya. Saya lihat di sini Nketiah tadi kalau nggak salah ada tiga kesempatan emas yang menurut saya seharusnya bisa jadi 3 gol, tapi dia hanya bisa mengkonversi 1. Jadi dari 3 kesempatan emas hanya bisa mengubah menjadi gol itu 1. Itu jadi dari tendangan Kieran Tierney yang terpantul oleh tiang jauh lah ya. Jadi dia menendang kena tiang gawang, muntah, jatuh ke Nketiah dan ditendang menjadi gol. Ya, itu catatan untuk Nketiah. Berikutnya untuk Rob Holding ya, permainannya cukup lumayan bagus ya, dengan ya dia menghasilkan 1 gol, header. Fabio Vieira. Nah, ini Fabio Vieira ini dari saya ini bisa menjadi pesaing untuk posisinya Saka ya. Jadi ya sangat luar biasa dia hari ini. Tapi dia tadi mainnya itu sebenarnya adalah menggantikan posisinya Odegaard sebenarnya. Jadi ada di belakang penyerang gitu. Tapi kalau saya lihat dia bisa menjadi pelapisnya Saka ya, Bukayo Saka. Dan ya Saka mesti hati-hati nih, jadi nggak boleh lengah, walaupun nanti akan mendapatkan perbaruan kontrak ya, Bukayo Saka ini. Tapi menurut saya ini harus hati-hati karena posisinya sangat mudah sekali untuk bisa diambil oleh Fabio Vieira menurut saya. Karena Vieira ini saya lihat bermainnya lebih banyak di kanan, walaupun sebenarnya kalau kita lihat posisinya Saka kali ini diisi oleh
Marquinhos gitu ya. Marquinhos sendiri tidak terlalu banyak apa ya, tidak terlalu ada yang berarti sih permainannya kali ini. Berikutnya untuk saya satu lagi Matt Turner. Matt Turner ini juga ya ada beberapa penyelamatan ya. Kalau saya lihat dia, catatan saya ada 3 penyelamatan penting. Dua yang terakhir itu kemelut di depan gawang, dia berhasil menepis 2 kali. Tepisan yang kedua sebenarnya itu bisa muntah ke gawang Arsenal, tapi untungnya di situ ada Rob Holding ya yang membuang bola untuk ke depan, jadi masih selamat gitu. Berikutnya untuk yang saya lihat ini adalah untuk Reiss Nelson ya. Reiss Nelson yang masuk di babak kedua. Ya, menurut saya Reiss Nelson ini juga permainannya cukup bagus, dan saya lihat dia beberapa kali melakukan dribbling tunggal ke depan menusuk. Nah, ini mungkin harus kita perhatikan juga nih Reiss Nelson ya. Dan dia mungkin kalau dia bisa fit, mungkin juga bisa menjadi pelapis Martinelli ya. Pelapisnya Martinelli yang menurut saya cukup berbahaya gitu. Ya itu sih catatan saya untuk pertandingan kali ini. Nggak banyak yang terlalu berarti. Kita bisa bermain dengan cukup bagus dan cukup nyaman permainannya, jadi tidak terlalu banyak ancaman ke gawang kita. Sebagian besar masih dipegang oleh Arsenal untuk dominasi permainan, possessionnya juga. Untuk pemain-pemain cadangan ini ya, ini Bodo Glimt ya, untuk melawan Bodo Glimt menurut saya ya cukup, dan bisa kita lihat ini ya ini mungkin sebagai untuk mereka menunjukkan kemampuan mereka ya untuk bisa nantinya mungkin merangsek ke tim inti gitu. Jadi ya ini menurut saya permainan yang cukup bagus oleh pemain-pemain cadangan kita. Untuk ke depan, minggu depan kita akan hadir lagi ya Europa League. Ini minggu depan back to back nih. Untuk minggu depan kita akan datang ke kandang Bodo Glimt, dan ini teman-teman walaupun kita hari ini menang 3-0 dengan cukup nyaman, tapi harus berhati-hati pada saat bertandang ke kandang Bodo ya. Karena Bodo Glimt ini punya rekor mereka 14 kali tidak terkalahkan di kandang mereka di pertandingan Eropa. Jadi untuk Europa League ini mereka sudah 14 kali bisa menang dalam bukan bisa menang terus ya, tapi 14 kali tidak terkalahkan di kandang mereka di pertandingan Europa League. Jadi saat kita bertandang ke sana harus berhati-hati dan harus berkonsentrasi penuh. Tapi kita nggak perlu mikir jauh-jauh dulu, karena untuk weekend ini hari Sabtu ya kalau nggak salah kita akan bertanding melawan Liverpool. Ya ini modal yang cukup bagus ya untuk kita melawan Liverpool, untuk kepercayaan diri tim karena bisa menang 3-0 dengan cukup nyaman. Ya itu saja reaction saya terhadap pertandingan Arsenal kali ini Europa League. Pertama kalinya kita menghadapi Bodo Glimt di semua kompetisi. Ya semoga nanti di weekend ini kita juga bisa bermain dengan bagus. Ya dari saya sekian teman-teman. Kalau suka bincang-bincang bola seperti ini, boleh silakan di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di bincang bola kita berikutnya.